situasi-situasi yang berkenaan dengan kesurupan, kerauhan, ketedunan, kerangsukan, gitu-gitu. Ternyata bukan tradisi ya, dalam arti menjadi sesuatu fenomena yang ada di masyarakat Bali. Itu di mana-mana, di berbagai budaya tuh ada. Kesurupan itu apa sih? Ke sana nih, ayo. Apakah orang kemasukan roh atau bagaimana? Salam rahayu Pak Dokter, Pak Putu, Rahayu, Swastiastu. Luar biasa. Selamat Hari Raya napi niki. Setiap hari adalah hari raya. Purnama Kedasa. Iya. Hari raya artinya hari yang kita rayakan. Hanya di Pokoknya demi Tosgen. Demi Tosgen. Terima kasih Pak Putu. Pokoknya kita bincang asik lagi. Siap. Kita bincang asik, apapun kita bisa diskusikan tanpa harus memvonis benar atau salah. Setuju. Biarkan nanti yang pemirsa atau siapapun yang menonton yang menilai, dan bila perlu jika ada hal-hal yang memang menjadi satu masukan, ayo aja kita diskusi di kolom komentar. Gitu. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang unik nih, Jadi sekarang nih ada video viral. Nah, Pak Putu pernah lihat nggak, atau Pak Dokter, yang seseorang ibu-ibu berpakaian adat Bali kemudian viral, entah itu disebut kerauhan, kesurupan, atau apapun bentuknya, tapi dia melakukan prosesi yang seperti orang tidak sadarkan diri, ya. Kemudian dia berkata-kata sesuatu yang tidak dimengerti, ya. Kemudian, tetapi situasi yang lainnya orang menganggap biasa saja dan cuek, malah direkam saja, sampai akhirnya beliau berhenti sendiri, gitu. Nah, satu sisi saya ada perasaan miris, kok segitunya, kemudian kok tidak minimal direspon, bagaimana responnya. Seandainya pun orang itu sudah terbiasa dan mungkin tanda kutip tidak dianggap saja, gitu ya, tapi diresponlah dengan positif, mungkin diajak dibimbing ke pinggir jalan atau apa, karena ini di situasinya tengah jalan. Nah, situasi itu sepertinya banyak terjadi mungkin, tetapi tidak banyak dimediakan atau viral. Tapi sekarang karena media sudah banyak juga yang viral, termasuk ibu-ibu yang naik motor, yang di jalan itu kan. Nah, karena berpakaiannya ala Bali, mungkin saja akhirnya menjadi perspektif mengeneralisasi bahwa ini suatu yang terjadi alami di Bali atau bagaimana. Nah, hal ini penting untuk kita bicarakan nih Pak Putu, Pak Dokter. Intinya ngomongin kesurupan. Tentang kesurupan atau apapun bentuknya. Nah, kesurupan itu apa sih? Ke sana nih, ayo. Apakah orang kemasukan roh atau bagaimana? Nah, itu dia. Karena tentu saja kita harus tahu juga definisinya lah. Minimal dari deskripsi itu kita menentukan lah sesuatu, sekalipun deskripsi juga hasil dari apa bedanya kesurupan, kerauhan, apa lagi ya? Ketedunan. Silakan Pak Dokter lanjut. Apa bedanya nih? Lebih baik tanya aja. Tanya. Lebih aman. Pokoknya kita cari amannya Pak Dokter. Situasi-situasi yang berkenaan dengan kesurupan, kerauhan, ketedunan, kerangsukan, gitu-gitu. Ternyata bukan tradisi ya, dalam arti menjadi sesuatu fenomena yang ada di masyarakat Bali. Itu di mana-mana, di berbagai budaya tuh ada. Kesurupan ya. Ya, di Cina ada. Kemudian di trans itu kan memang ada di mana-mana. Ada juga kesurupan yang disengaja itu Pak Dokter. Ada. Kayak kuda lumping. Oh iya, disengaja ada. itu. Kalau kita jadi pedagang patih gitu. Nah, bahkan di film-film, kalau pernah nonton film Konstantin itu ya, Konstantin yang mainnya Keanu Reeves. Dia kan ada kemasukan roh setan gitu, kemudian berubah menjadi bersifat ganas atau apa gitu. Nah, itu artinya fenomena seperti itu ada di mana-mana. Nah, kenapa bisa ada di mana-mana? Walaupun ada yang kemudian mencoba menggali lebih dalam, atau ada yang mencoba untuk
menerima itu hanya sebagai sebuah fenomena. Ya. Nah, penting bagi kita di sini menggali lebih dalam, karena perbedaan tadi itu jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana ketedunan, Ya. mana kerangsukan, mana kerauhan, mana kesurupan gitu. Ya. Nah, yang di Bali itu kan ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau ketedunan, Ya. kelinggihan gitu. Dia itu kan memang menjadi seseorang yang akan dijadikan media turunnya roh-roh yang lebih tinggi atau para dewa untuk memberikan sebuah tuntunan jawaban bagi pertanyaan para umat. Itu memang ketedunan. Okay. Masuk dia memang. Nah, kemudian yang berkenaan dengan yang sering dibilang kesurupan itu. Surup itu kan sepertinya surup itu apa ya? Ketika matahari turun senja gitu. Jadi ada kesadaran berkabut. Jadi orang itu tidak sadar antara dirinya dengan yang lain. Ada kesadaran berkabut sehingga mengalami penurunan kesadaran lah. Remang-remang sehingga dikendalikan oleh roh yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang kerauhan ketika kita memanggil memang. Memanggil. Jadi ketedunan dan kerauhan itu seringkali hubungannya dengan kita memanggil. Memanggil siapa yang sengaja memanggil siapa yang mau kita panggil. Nah, misalnya itu ketika kita ada medium yang memanggil roh leluhur yang baru meninggal, sehingga kerauhan kedatangan, didatengin kemudian bisa berdiskusi. Nah, kalau yang kerangsukan, cenderung yang disebut kerangsukan itu adalah dari energi-energi atau roh-roh yang lebih bawahan lah, sehingga kerangsukan macan gading atau begitu. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat bahwa tubuh itu mirip seperti kendaraan, tentu kita pernah nonton di mana seorang sopir itu diambil alih kendaraannya oleh orang yang mengambil alih. Gitu. Jadi tidak terkendali lah akhirnya kendaraannya itu. Nah, beberapa orang itu kan tubuhnya bisa dimasukin oleh roh-roh lain secara sadar atas izinnya atau secara tidak sadar, tidak diizinkan. Itu dunia-dunia kerauhan. Dan karena tipis dunia itu dengan dunia medis yang bernama histeria, banyak kemudian terjadi histeria massal yang dianggap kerangsukan massal. Sampai-sampai di sekolah-sekolah menurut medis itu kan ada histeria massal. Karena terlalu banyaknya menjelang ujian gitu. Semua tiba-tiba kayak kesurupan semua. Tujuannya apa? Supaya dipulangkan sekolahnya. Ada yang memang begitu. Ternyata habis itu baik-baik aja mereka. Nah, jadi itu yang perlu kita renungkan, fenomena seperti itu. Supaya nanti nggak salah alamati begini. Yang datang adalah makhluk yang level bawah, atau ruh yang tidak matang. Nanti Pak Putu mungkin bisa cerita, ada beberapa jenis roh mungkin ya. Roh yang tidak matang masuk ke dalam tubuh manusia, ngaku-ngaku, lalu itu dipercaya sebagai roh penuntun. Ini berbahaya sudah. Nah, itu dia. Nah, kalau roh itu memang roh yang datang masuk adalah roh yang levelnya lebih tinggi, memang penuntun, apapun tuntunannya itu pasti efeknya bermanfaat bagi kehidupan. Tapi kalau roh yang masuk adalah roh yang memang ngaku-ngaku, gitu. Dalam bahasanya Bali itu mungkin sering sulinggihnya mengatakan itu roh Kingkare namanya. Kingkare itu adalah roh-roh yang tinggal atau menguasai wilayah-wilayah kawah candra di muka neraka gitu misalnya. Sehingga yang datang itu adalah roh-roh yang suka ngaku-ngaku. Nah, kita juga sering dapat telepon yang ngaku-ngaku kan. Nah, ujung-ujungnya nipu. Nah, ini sama. Masuk ke dalam tubuh manusia, medium, lalu pura-pura jadi si A, sehingga muncul keyakinan. Setelah yakin, apapun katanya diikutin. Nah, ini berbahaya sekali. Ini contoh yang perlu. Mungkin ada Pak Putu, ada pengalaman. Gimana Pak? Ada pengalaman Pak Putu? Ada mengenai itu. Kenapa seorang bisa kerauhan atau gimana? Atau apakah karena jiwanya jiwa muda atau enggak? Saya nggak bicara tentang roh di sini ya. Saya mengenai kerauhan ini kemasukan roh atau ada sesuatu di dalam dirinya itu masih 50-50. 50-50. Jadinya bisa ada energi lain yang masuk atau memang dari dirinya sendiri. Karena saya pribadi memiliki kemampuan untuk cepat membereskan orang kerauhan. Atau bahasa Indonesianya itu apa ya?
kerangsukan kayak gitu. Kesurupan. Ya. Kesurupan saya sering panggil kalau tidak bisa diatasin. Makanya saya endingnya. Seperti apa namanya? Eksorsisme. Saya nggak ngerti ya. Padahal saya itu contoh ya. Kalau orang nggak bisa diberesin, orang yang tidak diberesin, beberapa kejadian itu orang kesurupan itu, saya hanya gunakan kata keras. Keras maksudnya tegas. Seperti mengintervensi pikirannya dengan keras. Langsung berhenti kok. Saya nggak ada pakai apapun gitu. Langsung berhenti dia. Dengan galak dan keras selesai. Oh, berarti sebenarnya cukup kita intervensi selesai. Berarti Pak Putu mengambil alih kendali. Iya, saya ambil langsung selesai. Padahal berbagai sebelumnya di berbagai jenis apa dipakai Tirtoin tidak selesai. Saya cukup dengan bahasa keras. Oh, mau didengar, beres, selesai. Dan itu terjadi ketika otoriti Pak Putu lebih tinggi dari orang itu. Atau memposisikan otoriti figur itu ada dua. Mungkin saya memposisikan diri melebihi dia, walaupun dia orangnya nggak kenal saya. Terus yang kedua, saya malah jauh merendah. Kalau tidak berhasil saya gunakan ini, atau sebelum saya lihat orang ini agak halus orangnya, tidak bisa dikerasin, saya ngelihat orang cepat saya bisa merasa bahwa orang ini karakternya begini. Saya itu sangat merendah sekali. Cinta kasih saya gunakan. Cinta kasih itu maksudnya bahasa lembut sekali. Hanya dengan memeluk dan menepuk, sud gitu. Kamu negen bepragat gitu. Hanya dengan bahasa sederhana, dengan kasih sayang selesai. Semua metode dipakai, dikerasin, dipakai, nggak selesai hanya dengan sud menegen lah. Saya peluk terus. Udah, diem. Gitu. Cuma pernah ada satu kejadian, ini di Bedugul. Saya buat seminar, itu udah tahun 2010 ke bawah, 2008, 2009. Saya ada seminar di Ulun Danu, di hotel apa namanya itu ya. Saya lupa namanya, pokoknya di pinggir danau, hotelnya itu, Bedugul. Nah, saya pelatihan seluruh Indonesia, ada satu ibu-ibu dari Lombok Muslim, kesurupan nggak selesai. Sampai dipanggil mangkunya di sana juga nggak bisa. Tuh, saya masih ngisi seminar waktu itu, ngasih pelatihan Pak Dokter, ngasih pelatihan. Dan setelah saya ngasih pelatihan, saya dipanggil, disuruh ke kamarnya karena teriak-teriak terus. Terus pemangkunya bilang ke saya, ini orang ini tidak sengaja masuk, gitu. Pemangkunya mungkin bisa ya tidak sengaja masuk ke areal suci, padahal dia lagi kotor. Ya saya nggak mikir itu, tapi saya dengerin, ya ampun gitu. Saya ajak ngobrol terus, setelah saya ajak ngobrol, saya lihat si ibu ini, gitu. Saya berusaha menggunakan dua teknik ini yang saya tahu tadi. Saya coba agak keras, lagi satu saya coba agak bawah, nggak selesai. Terus nggak selesai, akhirnya saya langsung inisiatif. Saya diam sebentar, saya diam, biasalah agak seperti diam itu meditasi. Ingat kan materi tantra itu? Saya gunakan mantra yang kedua. Waktu itu mantra yang kedua bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Saya pegang orangnya, saya coba gitu. Tantra, karena itu saya sudah gunakan di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Saya lupa menggunakan itu ketika itu, karena saya pikir dua cara tadi benar, tapi saya pakai mantra kedua. Gitu, mantra kedua saya berhasil. Saya nggak ngerti, ini tumben sekali ini saya merasakan itu berhasil. Tuh. Dan ketika dia sudah sembuh, tapi benar-benar ngedrop posisinya karena kan lama sekali teriak-teriaknya. Habis itu ketiduran sampai sore malamnya. Saya dipanggil oleh ibu itu lagi ke kamarnya. Dia tanya, siapa sosok di belakang Pak Putu tadi? Gitu. Dia sosok, ada dua, satu orang putih pakai pakaian putih, terus nomor dua ada seperti gambar-gambar dewata di belakang. Dia bilang gitu. Saya nggak mikir itu maksudnya gitu. Itulah yang nolong saya tadi sadar gitu. Ada di sebelahnya Pak Putu itu. Dia nggak sadar bahwa
saya nyentuh dia, tapi yang dilihat yang di belakang. Nggak tahu, yang penting kamu sembuh gitu, istirahat dulu, besok pagi baru ikut. Nah, saya nggak ngerti ini, mungkin apa yang terjadi saya nggak ngerti, tapi cara saya yang umum saya gunakan tadi nggak beres, ternyata dengan cara aneh ini selesai. Ya. Dan ada satu lagi, ini baru kejadiannya, tapi saya nggak, karena kejadian ini menyangkut orang, saya tidak sebut juga namanya. Saya pas keluar kota ke mana ya, Sumba atau Flores ya, Sumba. Saya berangkat ke sana naik pesawat. Oke. Flores berangkat. Nggak ada 2 tahun terakhir ini. Berangkat naik pesawat sama rombongan ke sana. Nah, mau balik dari semalamnya mau balik kan, besoknya naik pesawat ke Bali. Ada satu ibu-ibu kesurupan full dari itu kesurupan terus menerus sampai paginya. Saya baru dikasih tahu paginya. Padahal pesawat menjelang siang, jadinya harus berangkat paginya ini. Saya baru dikasih tahu, saya lihat di kamarnya. Telanjang-telanjang teriak, Pak Putu jangan main-main gitu. Kan kayak gitulah saya lihat ibu-ibu ini. Saya bilang coba keluar semua. Gitu. Saya urusin. Badannya gede orang ini, cewek gede. Saya nggak mau dekat karena kemungkinan dia bisa melakukan kekerasan, tapi saya menggunakan bahasa yang sangat keras sekali. Mau diam. Tapi 10 menit, 15 menit lagi muncul lagi. Saya pakai halus sudah nggak mungkin karena ada kecenderungan ngamuk. Terus saya pakai lagi gitu, mau berhenti, setengah jam lagi muncul lagi. Nggak selesai. Saya ingat saya gunakan teori tantra tadi itu lagi. Nggak selesai. Nggak bisa, nggak berguna sama sekali. Malah nggak berguna, malah keras mau berguna tapi sebentar. Akhirnya rombongan saya bilang, karena saya pemimpin di situ, di rombongan kurang lebih 15 orang, rombongan saya suruh pulang semua. Istri saya juga saya suruh pulang. Mendadak soalnya ini. Terus saya minta asisten satu, badannya yang gede. Coba saya ajak sang ya pokoknya satu asisten saya gitulah intinya. Biar ada nemenin kalau dia mau. Setelah rombongan berangkat pulang, baru otak saya agak clear. Otak saya agak clear. Ada ide nih, ada ide. Panggil orang kuat-kuat, saya bilang. Ada ide. Orang kuat, tolong. Saya sampai kan ajak polisi kan, manggil beberapa polisi. Pak, tolong antar ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, dikasih penenang. Saya langsung kepikir, dikasih penenang. Terus disarankan waktu itu, diamkan saja dulu di sini, besok mungkin kita observasi lagi gitu. Udah tenang, tapi lama sekali prosesnya ini. Untuk bawa ke sampai di rumah sakit kita tenang. Sampai menenang, terus kemudian sudah tenang, langsung saya tarik, bawa ke hotel, biar nggak nginep di situ kali-kali. Mudah-mudahan bisa pulang. Dan bangun normal lagi. Pak Putu, Penapi Gatra setelah seharian penuh karena disuruh saya mandiin setelah itu, tapi sama asisten saya yang bodinya gede ya, jadi saya mandiin dan sebagainya. Pak Putu, Penapi Gatra gitu. Kijoya tiang ini gitu. Mulailah halus omongannya. Terus sang tu tak suruh coba telepon keluarga gitu. Ternyata ibu ini punya riwayat masuk ke RSJ. Punya riwayat karena stres berat dulu. Nah, saya berpikir, salah satu penyebab kerangsukan yang lagi satu ini yang tidak bisa kita atasin harus dibawa ke dokter memang. Butuh penenang dan sebagainya, dan baru kita perbaiki sampai di rumah. Yang tidak bisa dikendalikan memang. Mungkin ada emosi yang terpendam yang begitu dalam, dan yang dulu pernah ada kejiwaan yang problem. Nah, ini ada peluang yang nomor 4 tadi ini. Ya, kita tidak bisa bereskan memang. Harus kita kasih penenang dan kita rehabilitasi dulu. Untungnya sehari 2 hari mau beres dan kita berangkat pulang. Daripada di situ kita bereskan lama sekali, untung mau tenang 2 hari kita ajak pulang, terus baru kita sampai di Bali, habis itu kita tenangkan dan ya
sekarang sih sehat, sudah mulai fit lagi dan seterusnya, udah normal lagi. Jadinya saya berpikir ya bisa disimpulkan fenomena kesurupan itu bisa dari dalam diri, yang tadi histeria itu karena kejadian yang di dalam yang tidak bisa kita baca, ya, atau memang ada tadi kerangsukan karena masuk ke tempat kotor, atau memang kita salah dan sebagainya, atau memang dipanggil, dan itu saya nggak tahu, tapi ini fenomena yang perlu kita sikapi, yang harus kita telaah lebih panjang lagi apa yang harus kita lakukan. Jadinya menghadapi orang kesurupan ya kita harus tenang saja dulu. Prinsipnya kita dulu yang tenang, baru kita bisa bereskan gitu. Ya. Mungkin itu pengalaman saja yang saya ceritakan. Pengalaman pribadi saja. Ya, seru itu. Saya jadi teringat Pak Dokter bicara tadi bahasa perbedaan kerangsukan, ketedunan, segala macam. Saya ingat dengan bahasa tadi kerauhan. Jadi zaman-zaman SMA dulu, Pak Putu, SMA dulu kita ya adalah satu ikut komunitas tertentu yang ada latihan-latihan tertentu. Kita cari tempat-tempat angker sengaja itu untuk pingin tahu nih di sini yang penghuninya siapa gitu. Dan harus ya kita siapa yang mau lah gitu, siapa mau sebagai medium kita masukkan nih. Di sini ada apa nih gitu. Pak Dokter ketawa aja deh. Jangan-jangan ada pengalaman sama nih. Jadi ingat masa kecil. Jadi ingat masa kecil kita bikin apa? Jelangkung-jelangkung. Jelangkung. Betul. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Sekarang datang tidak diundang, pulang digojek. Datang pakai Grab. Jadi seperti itu. Jadi kita memang dengan sengaja itu. Ya, memvisualisasikan entitas yang ada di sana dan mengizinkan itu masuk. Nah, di sana akan ada timbul. Memang ketika saya mengalami langsung, satu sisi memang mengamati. Oh, saya sekarang, oh gini gerakan saya. Oh, ini dia. Ada suara-suara yang memang saya tidak mengerti, tapi maknanya bisa saya pahami juga gitu. Jadi, wah, apalah semacam itu. Nah, memang pembelajarannya adalah bagaimana kita mampu secara fokus dan mampu untuk mempunyai ketenangan ketika situasi itu ada di dalam diri kita. Nah, itu pembelajarannya. Nah, berikutnya akhirnya adalah situasi-situasi tertentu waktu ya menangani kerauhan atau kesurupan itu. Ada situasi seperti ini, Pak Putu. Mungkin nanti Pak Dokter bisa ini dengan perspektif spiritual atau apapun. Jadi ada kepala sekolah telepon saya, Pak Putu. Bahasanya adalah tolong dibantu anak kami ada untuk konsultasi. Itu bahasanya, konsultasi. Oke. Saya bantu, saya jadwalkan hari tertentu. Oke. Datanglah saya hari itu ke sekolah tersebut, SMA nih Ki, SMA. Begitu saya masuk ruang kepala sekolah datang, kebetulan kosong, saya masuk aja. Kepala sekolah datang, kata Pak Surya, jangan duduk dulu. Kita ke UKS. Wenten nak kesurupan gitu bahasanya nih. Anak kita ada kesurupan. Nah, saya enggak jadi duduk, saya ke UKS dalam kondisi niki wanita. Kalau nggak salah kelas 2 SMA kan. Nah, di sana dia bicara dengan sosok yang saya sendiri tidak lihat. Cuman saya tanyakan, kamu kenapa? Nah, ceritalah dia. Jadi si anak ini, si cewek ini, itu selalu diganggu yang bahasa dia nih Ki, nggak tahu terjemahannya adalah dia diganggu sama wong samar gitu. Ya, entah betul wong samar atau apapun, ini bahasa dia. Nah, jadi ada ceritanya di sekolah itu wong samar, cowok, gitu, seusia dia. Dijodohkanlah oleh ibu wong samar ini. Jadi ibunya nyuruh anaknya wong samar ini untuk pacarin si cewek ini. Diganggulah dalam belajar, tarik-tarik lah rambutnya, itu berdasarkan cerita si cewek ini. Saya otomatis langsung refleks aja, kenapa nggak mau? Dia jawablah, oh saya satu, dia karena wong samar Pak, saya kan manusia. Yang berikutnya adalah saya kan udah punya pacar gitu. Nah, sambil mencari solusi, saya mikir gimana caranya, kemana masuknya nih. Nah, saya bilang aja, oke, sekarang sampaikan ke wong samar itu,
bahwa saya pacar kamu. Nah, bilanglah dia sama Wong Samar itu. Dia bilang ke saya, oh enggak percaya Pak, enggak percaya. Nah, saya bingung lagi Pak Betul, nih gimana caranya Pak Dokter, gimana caranya nih gitu. Akhirnya tiba-tiba ada solusi. Saya tanya, oke, kamu punya pacar kan? Iya. Pacarmu ada di mana? Nah, dia bilanglah di Tabanan. Oke, pacarmu ada di Tabanan sekarang. Sekarang sampaikan ke Wong Samar itu. Saya mau ajak ke Tabanan kamu, Wong Samar dan ibunya. Cuman syaratnya 1, tidak boleh bicara dengan siapapun. 2, tidak boleh menyentuh apapun. Gitu. Dalam kesadaran ini, berpindahlah kita ke Tabanan ceritanya nih. Bertiga dan saya dampingi. Saya tanya nih sama yang cewek, itu pacarmu lagi ngapain? Oh, lagi nonton TV. Oke, sekarang kamu ajak berdua ini, bertiga kalian ke belakang TV. Pastikan mampu bisa lihat wajah pacarmu secara detail. Oke, lihatlah mereka. Terus berikutnya adalah mereka percaya kalau itu pacarmu, percaya gitu. Oke, kalau percaya sekarang buat satu komitmen, ya, perjanjian. Kamu sudah tahu saya punya pacar, jangan pernah ganggu saya lagi. Ya. Kalau tidak mau, saya tidak ajak dia balik ke Gianyar. Gitu. Itu bahasanya. Maulah itu Wong Samar itu. 1, dia yakin bahwa itu pacarnya, dan mau tidak akan mengganggu lagi. Ya. Singkat kata, kita balik nih ke posisi awal nih. Nah, kemudian setelah selesai, dalam proses terapi sudah selesai ini, nah, Pak Kepala Sekolah tanya, Pak Jakti wau mekebar ke Tabanan gitu bahasanya. Ya saya jawabnya simpel Pak Betul. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, entah itu benar adanya atau tidak. Yang jelas secara fisik ada di sini, karena bahasa dari Kepala Sekolah ada, Jakti mana nih mekebar kan atau gimana kan? Saya jawab adalah, oke, kita lihat dalam seminggu ini apakah ada perubahan atau tidak. Karena di balik atau di atas benar atau salah itu adalah bermanfaat nggak, beres nggak gitu. Nah, akhirnya ternyata dalam sekian minggu dan sampai sekian bulan, saya karena rasa penasaran, kita ingin tahu apakah ini permanen kah atau mungkin ada hal-hal tertentu yang masuk lagi atau gimana. Ternyata permanen Pak, betul Pak Dokter kan. Nah, jadi anak itu belajar sampai dia tamat, aman-aman saja, tidak diganggu lagi. Nah, perspektif Pak Dokter Punapi nih. Kalau saya pribadi kan memang tadi saya sebutkan bahwa itu adalah bagaimana pikiran bekerja semacam itu dari Pak Dokter Punapi, Pak Dokter. Situasi seperti tentang Wong Samar tuh. Ya. Cerita-cerita orang nikah dengan Wong Samar kan banyak Pak. Itu juga banyak cerita-cerita model begitu. Dan bahkan sampai punya anak konon katanya. Nah, bahkan sekarang kan banyak orang-orang ngiring dari orang-orang makhluk-makhluk dianggap suci dari kelompok Wong Samar itu ada gitu. Nah, artinya kalau bahwa kita tadi itu pertanyaan Pak gurunya tuh benar nggak terbang ke sana dan sebagainya, itu kan mungkin out body experience gitu. Ketika yang pergi itu adalah badan pikiran kita, badan astral kita kan bisa saja. Badan energi kita bisa saja. Nah, kembali ke bermanfaat apa enggak? Itu kan metode tantra, pembebasan terhadap pembebasan dari urusan dia dengan makhluk-makhluk yang diajak ini gitu. Tapi kemudian yang tertarik dengan cerita yang sering jadi pertanyaan juga nih, tentang kesurupan. Karena ada yang pernah ngajak temen ikut nonton orang ngunying ya. Ditanya dia, apa sih kok bisa dia nggak tembus begitu? Padahal kan kalau sehari-hari kan tembus. Tapi ada juga sih Sadak Patih yang kemudian tembus sampai robek Pak Udo. Ada yang sampai sering, bahkan ada yang meninggal masuk gitu. Apa yang terjadi itu yang sebenarnya? Terjadi di kampung saya, tapi kampung ibu yang meninggal itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Yang sampai tembus itu. Kalau kita berbicara tentang energi, kita tahu kan ada kecerdasan energi materi. Energi bisa memadat jadi materi. Nah, ketika ruh itu datang sebagai sebentuk energi gitu, dan dia berdiam di sebuah tempat, lalu dia memusatkan energinya di sana, tentu energi itu bisa memadat menjadi sebuah lapisan yang sulit ditembus oleh benda-benda tajam. Nah, benda tajam itu bisa melukai kan ketika dia bisa menyelip di antara sesuatu. Jadi kalau
benda setajam apapun, kalau misalnya batu dipukul nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa. Sehingga butuh diselipkan. Nah, ketika ruang-ruang dia, celah-celah kecil tempat dia menyelip itu ditutup oleh energi, nah itu yang menutupi butuh, nggak bisa masuk. Tapi kapan energinya hilang itu tembus dia. Nah, itu yang sering ketika didatangin makhluk-makhluk yang lebih datang untuk merasuki tubuh manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk energi, kebal di situ. Tapi kalau yang datang adalah makhluk yang ingin menunjukkan kecerdasan, kebijaksanaan, datangnya sebagai tuntunan. Nah, ini yang disebut dengan orang ketedunan. Sehingga orang yang ngundang leluhur untuk gini gitu. Nah, itu yang sering datangnya bukan menunjukkan ini, bukan menunjukkan kesaktian. Makanya sering diajarkan kalau ingin membuktikan bahwa yang roh yang datang itu adalah dewa, jangan sembarangan itu disulut api orangnya, bisa kebakar. Karena kalau roh-roh para dewa, roh gini belum tentu dia menunjukkan kewisesan. Dia lebih menunjukkan kecerdasan. Tapi karena orang berasumsi bahwa apa? Semuanya ini Tuhan tidak terbakar oleh api, tidak terbasah oleh air, makanya diujinya dengan api. Ya, kalau misalnya dia hanya sampai di sini, nggak ngurusin yang di sini, bisa terluka. Makanya sangat disarankan jangan menguji orang yang ketedunan itu dengan itu gitu. Kalau dia nggak ingin menunjukkan hal itu gitu. Sangat perlu hati-hati seperti ini. Ya, berarti dalam hal ini kita mungkin tanda kutip tidak mampu memverifikasi apakah ada entitas yang masuk atau tidak, tetapi yang bisa kita ambil atau amati adalah bagaimana respon dari orang itu. Nah, jika responnya adalah hasil dari ketedunan, pastinya itu adalah memberikan pemahaman, hal-hal baik. Gitu. Nah, itu yang kita ujinya berbeda. Cara ngujinya berbeda, Pak Budu. Makanya logika. Makanya bahasa Bali pakai pangunedike. Nah, pakai pangunedike, kalau dia minta tuntunan seperti ini, oh kamu harus melakukan upacara mecaru, bla 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 gitu misalnya. Boleh ditanya itu. Dulu kan sudah mecaru. Apa yang salah dengan itu? Nah, itu bisa diuji. Kalau dia memang asli Tuhan yang turun, bukan dewa gitu misalnya kan, tentu dia tidak akan mampu menjawab dengan masuk akal. Nah, tapi kalau yang datang itu adalah roh-roh yang memang ingin menunjukkan energi, dia nggak akan banyak bicara. Justru diujinya dengan cara seperti itu. Kadang dia makan asap banyak. Nah, itu beda lagi dia. Cara pengujiannya berbeda. Jangan semua diuji dengan cara yang sama gitu, nanti kacau di situ. Kalau kita bicara tentang ketedunan, kerauhan, kesurupan, dan respon seperti itu. Gitu. Nah, zaman sekarang kan ketika kita bicara bagaimana pikiran bekerja, selalu nih pertanyaan banyak orang adalah, apakah itu hanya permainan pikirankah? Gitu. Ada beda. Atau tidak, karena banyak juga yang begini, Pak Dokter, situasi di luar sana, gitu. Orang menyatakan bahwa ngiring dan sebagainya itu sebagian besar mempunyai latar belakang diawali dengan pengalaman tidak mengenakan, misalnya stres, ada tekanan dari lingkungan, ekonomi, lain sebagainya, sehingga begitu banyaknya pola-pola tersebut. Sehingga masyarakat juga menganggap semuanya seperti itu. Nah, perlu juga di The Mitos ini kita juga kasih edukasi lah, seperti apa sih sebetulnya situasi yang sekarang ini terjadi, Pak Dokter? Ya, kembali kepada tadi kita kan bicara tentang disadari apa tidak disadari. Disadari itu kan ada yang kolektif, ada yang individual, Pak Budu. Yang disadari kolektif itu contohnya apa? Seseorang memang secara kolektif sama-sama dipilih untuk menjadi medium dalam sebuah komunitas. Sehingga seringkali apapun yang datang itu sudah dipercaya. Tapi kalau itu sifatnya individual, sifatnya individual mungkin backgroundnya stres dan sebagainya, atau sesuatu yang lain, ini yang sering konflik sama masyarakat. Karena dia bukan disupport oleh masyarakat ketika menjadi seorang medium itu. Tapi kalau masyarakat sudah mengenal kepribadiannya seperti apa sehari-hari, dan memang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi juntandak atau istilahnya dalam bahasa ininya tuh sebagai petapakan, ide betara gitu misalnya. Tentu apapun yang masuk sudah dipercaya oleh masyarakat. Sangat berbeda dengan ini. Nah, respon masyarakat kita lihat.
Kalau yang ngiring itu misalnya mendapatkan respon negatif dari masyarakat, berarti ada sesuatu. Ya, tapi kalau yang direspon oleh masyarakat itu masyarakatnya menjadi positif atau bahkan dengan hormat begitu, nah berarti memang disupport dari awal. Nah di situ kita bisa melihat cara masyarakat menilai, maka ada sesuatu di dalamnya. Seperti Pak Putu tadi bilang tuh ada riwayat-riwayat lain yang kita bisa saja terjadi. Saya kalau mengenai kerauhan itu, kerauhan yang terjadi itu apakah kita harus dengarkan atau tidak, bermanfaat atau tidak? Sebagian besar, kalau saya pribadi ini, itu bukan kerauhan yang memberi manfaat, itu hanya fenomena energi saja. Jadinya lebih banyak kalau saya lihat itu sebenarnya hanya sekedar tidak memberi apapun. Tuh. Biasanya kalau kerauhan yang memang ingin memberitahu sesuatu yang benar, atau ada kesalahan di kampung atau ingin mendapatkan pencerahan, itu hanya bisa menghinggapi orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang. Karena dia harus memiliki kejernihan pikiran dan kejernihan fisik gitu. Energi roh atas itu tidak bisa masuk ke tubuh yang sembarangan atau kotor gitu. Jadinya ini hanya sebuah fenomena biasa. Sebagian besar fenomena biasa. Mungkin bukan tidak bisa masuk, Pak Putu. Mungkin memilih untuk masuk. Iya, memilih masuk ke tempat itu. Kalau dasarnya orang ini tidak memiliki pengetahuan yang bagus, tidak memiliki pikiran yang jernih, dan tubuh fisik yang bersih, tidak mungkin bisa masuk roh yang lebih tinggi untuk memberi sesuatu. Gimana? Kita pun yang mendengar gimana bisa percaya kalau yang dimasukin ya orang yang biasa kerauhan nggak jelas segala macam, kehidupan sehari-harinya bermasalah dan sebagainya, itu logikanya nggak nyambung. Dan saya selalu melihat ini hanya fenomena biasa, entah itu karena dia sendiri atau memang sudah terbiasa keluar masuk akhirnya kerauhan di manibin gitu loh. Nah saya selalu kalau ada orang sesuatu yang belum pernah saya lihat terus memang orang ini dihormati, saya akan fokus dengerin. Atau kalau biasanya sih tidak ngomong, kebanyakan nggak ngomong, atau setelah dia kerauhan sebentar itu, setelah itu baru ngasih tahu, naknya busan gitu. Biasanya begitu dari pengalaman yang saya lihat. Anggaplah salah satu orang yang kerauhan yang saya percaya gitu adalah Pak Dokter ini. Pak Dokter, ada timing tertentu. Beliau itu akan bercerita gitu. Ketedunan lah. Tapi kerauhannya Pak Dokter ya kalau dia di tes begini ya pasti luka, karena yang diberikan adalah pengetahuan yang tidak bisa dikupas oleh orang biasa, dan itu intisarinya biasanya seperti yang ada di dalamnya, bukan kulitnya tapi dalamnya gitu. Dan itu kalau kita tidak biasa menghadapi ya kadang-kadang apa orang nih gitu, sulit mentelaah. Tapi kita harus, makanya karena saya sudah terbiasa melihat fenomena itu, dan kenapa saya percaya kalau Pak Dokter ngisi, karena memang dasar pengetahuannya dalam. Gitu. Pengetahuannya memang beliau sudah membaca secara keilmuan atau secara saraf yang ada di otaknya bisa nangkep energi-energi kebaikan itu gitu loh. Kalau kita tidak pernah melakukan itu ya berat bagi saya. Jadinya berani saya bilang gitu, fenomena kesurupan yang ada di Bali sebagian besar adalah fenomena biasa gitu. Jangan ditanggapin karena ada peluang, misalnya kalau disuruh ngai pelinggih dini gitu misal, bisa banyak sekali nanti ada pelinggih atau kita atau banyak sekali, itu harus dipertanyakan ulang. Benar kata Pak Dokter, ditanya ulang. Kan subuh ada segini sampai terkonfirmasi kalau memang harus ditanyakan. Tapi kalau enggak, lebih baik sebelum ngomong kita selesaikan. Maksudnya jangan disampai ada omongan yang keluar banyak-banyak, lebih baik kita tenangkan sebelum itu terjadi gitu. Biarlah pemangku atau orang-orang suci yang tidak bisa tersentuh itu yang biasa berdoa yang melakukan itu gitu. Gimana Pak Dokter? Ya ada beberapa prinsip
ketika mendengarkan informasi-informasi dari alam sana. Kalau dia memang datang dari roh leluhur, roh para dewa gitu misalnya, cenderung solusinya adalah meringankan, bukan memberatkan. Itu kunci doang. Kalau orang sudah diberatkan perlu hati-hati. Kalau orang sudah diringankan lagi kalau sudah diringankan umatnya. Karena kalau memang dia menyembuhkan itu misalnya ingin penyembuhkan, ingin beri tuntunan, sangat meringankan dan terbukti seringkali menjadi kenyataan. Ya lu sakit. Dan mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Tetapi apa dari fenomena ini apa yang kemudian bisa kita pelajari? Jadi ketika kita misalnya jadi medium, ngiring sesunan, ngiring ini, ngiring itu, gitu. Boleh enggak? Bukan itu masalahnya. Tetapi jangan lupa, ketika roh-roh luar itu masuk ke dalam diri kita, lalu kita lalu kita merespon dan menjadi seperti roh yang masuk itu. Itu sebenarnya kita sedang diingatkan, kan sejak lahir kamu bahkan sudah kemasukan roh, yaitu betul. Roh yang reinkarnasi ke dalam dirimu. Kenapa tidak itu diiring? Jiwatman kita ya, jiwatman kita ya. Itu yang dikeluarkan, kesejatianmu yang adalah makhluk rohani di dalam tubuh manusia yang sejak dari kecil sudah bersamamu. Kenapa itu tidak diikutin? Karena kan kalau kita masuk roh luar, ada roh lain masuk, kalau kita jadi medium, kita itu sebagai pikiran itu seperti yang tadinya nyopir, lalu bergeser menjadi kernet. Yang nyopir kemudian yang masuk belakangan. Nah, ketika kita kemasukan itu, kita seperti menjadi seseorang yang mengamati, mendengar apa sih yang diomongin sama roh yang masuk itu. Nah, hal yang sama bisa terjadi pada siapapun. Kan kita ini sebenarnya ada ruh di dalam diri kita. Tapi kebanyakan hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita tadi. Kadang kalau pikiran kita stres, keluarnya marah-marah. Kalau pikiran kita sedih, keluarnya nangis-nangis. Kenapa kita tidak keluarkan apa yang ada di dalam kesejatian kita sebagai ruh? Sehingga hidup kita benar-benar dikendalikan oleh bukan roh luar lagi, tapi roh dalam diri kita, yaitu sang sejati itu. Nah ini pengingat pentingnya adalah apa gitu. Kita ini semua sebenarnya medium, yaitu sesuatu yang ngiring roh-roh yang dulunya sudah disucikan jadi leluhur kita yang turun ke dalam diri kita sekarang. Nah tugas kita adalah ngiringin sang ruh, atau bahasa anak Bali, mengiring siapapun yang mantuk pewayangan dalam diri kita, yang lahir kembali, masuk kembali ke dalam pewayangan, wayang tubuh ini. Ngapain kita sekarang dalam penjiwaan ini? Nah itu sih pentingnya. Jadi Pak Putu kayak tadi tuh, dulu masuknya adalah roh raja yang belajar pada biksu. Sekarang kembali menjalankan leadership dan ini. Itu maksudnya. Berarti pada dasarnya kita semua ngiring atma atau jiwatman yang ada di dalam diri, sehingga mampu mendengarkan kembali kejernihan ide yang ada di sini, supaya tidak juga berbaur dengan kontaminasi pikiran. Dan kapan kita melakukan, kapan kita menyadari itu perlu latihan Pak Putu. Ternyata begini, saya potong, saya mau mengatakan Pak Putu. Jadi kalau kita ngiring rohani kita, maka kita jejak, namanya ngiring. Begitu kita mengiring ego kita, itu miring. Jadi perbedaan antara ngiring dan miring adalah ego, ketika kita ngiring rohani kita, roh dalam diri kita, nah kita jejak. Begitu ngiringin kemarahan kita, ego kita, miring. Apalagi ngiringin stres gitu, keras miring. Sedikit tips Pak Dokter, Pak Putu. Kalau seandainya menemukan situasi yang berhadapan dengan orang miring, tadi kan bicara miring, dia sambungkan sedikit. Mungkin ada hal yang harus dilakukan. Satu, menenangkan. Nah, menenangkan itu banyak cara. Salah satunya adalah jangan terlalu direspon. Banyak orang yang ketika ada situasi itu, digerunyung nih. Yang kayaknya ada, semakin dia panik, semakin juga banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi pastikan yang lain tidak ada yang mendekati dan mengerunyung, kemudian biarkan itu, dan kesempatan kita untuk saling komunikasi. Nah ketika komunikasi, mungkin hal pertama ajarkan untuk mengatur nafasnya, tarik nafas, hembuskan nafas pelan-pelan supaya menenangkan. Kemudian apa hal lagi, rubah suhunya, artinya rubah situasinya.
Yang dulunya, yang awalnya situasinya rame, jadi sendiri. Yang situasinya adalah mungkin tarikan nafasnya terengah-engah, dibuat tarikan panjang, busananya. Kemudian situasi berikutnya adalah suhu gitu. Makanya orang di tirte atau di lukat ataupun dikasih air aja, itu merubah situasinya juga. Gitu. Nah, biasanya 3 hal itu kalau dilakukan pasti bisa. Pasti bisa. Nah, sekedar aja jika terjadi situasi mendadak seperti itu, supaya pasti paling ngalih kopi atau ya biar tak panik lah, intinya bagaimana meresponnya kan. Bentar loh, Pak. Sebenarnya ini apa itu? Pak Putu megang ini maksudnya apa? Jangan-jangan ini juga obat apa? Ini apa nih Pak Putu? Apa itu? Buat hilang kerauhan. Ini saya mau tanya tadi, Pak Putu mulai gini-gini, jangan-jangan obat kerauhan, penangkal pangton kerauhan ya nih. Apa nih Pak Putu? Ini herbal yang baru saya buat. Jadinya brandnya Amosa. Amosa untuk menjaga kesehatan pencernaan. Pasti gedak basang. Maksudnya gini, saya pun punya profesi banyak. Ya, salah satunya adalah peramu obat. Nah, apakah kerauhan itu penting gitu loh? Kerauhan itu sebenarnya apa sih manfaatnya? Saya cerita tentang pribadi. Kita balik lagi ke tentang kerauhan ini, Pak Surya. Ya. Saya itu memanfaatkan tentang memposisikan diri kerauhan itu. Saya pun menggunakan itu. Trans. Jadinya sebenarnya bermanfaat nggak? Saya bermanfaat sekali. Ketika saya meramu obat seperti anggaplah bikin produk pencernaan, minyak dan sebagainya. Itu pertama yang saya lakukan itu mentranskan light trans ya. Iya. Membayangkan orang yang pernah saya tahu dia memiliki kemampuan itu. Yang paling gampang itu kakek saya. Yang paling gampang itu kakek saya. Saya tahu karakternya, gerak-geriknya segala macam. Saya selalu tenang dulu. Kan udah saya mulai mikir. Karena saya agak ngerasa memposisikan diri sebagai kakek gitu. Yang sedang meramu. Anggaplah energi kakek itu saya serap. Tuh. Dan dengan cepat biasanya dapat karena sudah terfokus di sana dan saya sudah lupakan, saya mulai ini kene ngasan kene jadi. Terus ketika saya menjadi seorang orator, misalnya ada seminar ribuan orang gitu kan, saya sering ngasih motivasi kan. Ada ribuan, kadang puluhan ribu orang gitu kan. Seperti ini di mana? Di Nusa Dua gitu, kemarin itu ya. Event itu kan ada sekitar 5.000-an orang gitu. Saya memposisikan yang paling saya gampang posisikan itu adalah Bung Karno. Karena dia orator hebat. Orator hebat di depan panggung. Saya memposisikan diri menjadi seorang orator. Saya sudah bisa membayangkan karena dia ada. Jadinya benar-benar kalau Pak Surya ngelihat pas saya di panggung pasti berbeda. Pak dokter pun ngelihat kalau saya ngomong di panggung kan, Pak dokter kan di bawah lihat. Saya ngomongnya seperti apa? Karena saya merasakan memanggil energinya Bung Karno. Saya harus menjadi orator, tapi sebentar. Itu. Ketika Sumpah Palapa dan seterusnya itu posisi. Kalau saya membayangkan Gajah Mada saya nggak kebayang. Tapi Bung Karno. Ketika saya mulai berpikir kreatif tentang bisnis, gitu, saya pasti bayangkan orang-orang ahli di teknologi, Elon Musk, Max Zuckerberg, gitu loh. Lihat dia bajunya santai seperti ini. Kadang-kadang saya sengaja kalau malam mau bikin kreatif ya sambil baju yang mirip lah kayak dia. Itu sambil santai baca buku, lihat YouTube gitu. Cepat dapatnya, gitu. Makanya itu kan memanggil energi sebenarnya. Kecerdasan. Memanggil kecerdasan. Supaya lebih cepat daripada nyari sendiri lama. Saya seperti set gitu, ini aja badannya udah dapat gitu. Tinggal lupakan itu, kita belajar merasa seperti Elon Musk gitu, melihat gitu loh. Saya mau rencananya membuat ide bisnis, misalnya membuat Uma Fajar PT. Saya kan punya 13 perusahaan kan. Banyak perusahaan, saya membayangkan seperti posisi itu gitu. Dan itu bagus pertumbuhannya. Jadinya sama seperti tadi bilang, ini apa? Ini Amosa gitu loh. Nah, saya buat ini
memposisikan sebagai kakek herbalis. Berarti light trance itu kalau mau bisa digunakan dan kalau padan katanya sekarang mungkin kerauhan modern. Iya, kerauhan modern. Daripada kita kerauhan nuturin orang lain, lebih baik kita mendapatkan sesuatu dengan light trance. Maksudnya trans yang dikondisikan, terkondisi kita yang mentranskan, mengambil kecerdasan sosok yang kita ketahui dan gitu kita masukkan sebagai satu data yang membantu kita membooster melakukan sesuatu yang kita mau kan gitu ya. Sama seperti ketika saya nulis buku Pak Putu, termasuk ketika menulis buku Mahabharata itu. Kita kan nggak tahu apa sih maksud ketika si penulis pengarang itu mau buat sebuah cerita di dalam sih pesan yang disampaikan. Itu kita harus mengizinkan si penulisnya, penggubah itu untuk menceritakan ini pesan saya gitu. Nah di situ dia yang belajar banyak Pak Putu. Kemarin ketika nulis buku tantra Kandapat Tantra itu juga sama belum jadi nih, baru 120 halaman. Apa sih yang ingin disampaikan ya tuh harus nunggu dulu. Kalau nggak dikasih ya sudah diam dulu, nunggu begitu dialirkan. Nanti ternyata begini hebat leluhur dulu gitu. Nah, dan kalau dulu kita kan belajarnya apa? Bima Krode masuk. Gitu. Kalau di dalam pertunjukan kan memang sering seperti itu dilakukan. Jadi karena selalu ada manfaat, selalu ada sesuatu yang bisa misleading atau bisa menjadi manfaat kalau kita bisa mengolah. Gitu. Daripada trans nggak jelas, lebih baik kita mengkondisikan trans yang bagus buat kehidupan. Dan itu pernah pertanyaan saya Niki, mungkin pernyataan terakhir. Jadi saya menanyakan nih, apa sih sebetulnya ciri-ciri sesuatu entitas itu masuk atau tidak masuk atau apa? Nah dijawablah simpel. Kamu mau membantunya, tanda kutip ini kondisi kerauhan lah, atau trans lah, atau abreaction atau apapun sebutannya. Kamu mau membantunya atau tidak membantunya, itu satu. Kedua adalah kondisinya di mana dan bagaimana. Contoh misalnya ada beberapa hal memang sengaja dilakukan seperti itu. Misal pura ataupun misal adalah trans yang digunakan untuk atraksi kuda lumping segala macam. Ya itu nggak mungkin saya terapi dong, ya, relaksasi segala macam. Kecuali mau dikeroyok massa. Ya kayak kuda lumping diniatkan, saya sama seperti trans menjadi kakek saya, kan diniatkan. Betul. Artinya apa? Kita lihat situasinya, kita lihat memang orangnya dan bagaimana kebermanfaatannya di sana, baru kita punya sikap kan gitu ya. Luar biasa. Semua Niki, nggak terasa 1 jam hampir Niki kita ngobrol-ngobrol. 1 jam kerauhan. Kerauhan Domitos. Pak Putu, nanti saya mau satu nih Pak Putu. Boleh. Saya coba, Pak Dokter boleh coba nih. Sudah. Tapi belum dibungkus waktu itu, cuman rasanya enak waktu itu. Baru tahu. Mosa, nggih. Baik, susuma niki Pak Dokter, Pak Putu, salam rahayu, pokoknya di Domitos. Ya, sampai ketemu ya.